Di sini saya sudah melampirkan buku dan juga penerbitan. Saya akan menjelaskan terutama buku dulu. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau lembaran yang tertulis dan mengandung tulisan. Bahan-bahan tersebut bisa berbentuk potongan yang terbuat dari kayu, bisa juga dari gading gajah. Kumpulan dan himpunan ini atau dijilid menjadi satu pada ujungnya dan berisi sebuah tulisan dan gambar atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Dalam KBBI, buku bisa juga diartikan dengan kitab, misalnya kitab Al-Quran dan juga kitab Injil. Mengapa dikatakan dengan kitab? Biasanya buku yang dijuluki dengan kitab merupakan jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum, atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga yang pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau, seperti halnya kitab suci yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu penerbitan buku. Penerbit adalah seorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah, atau jurnal. Hal itu sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penerbit adalah orang dan sebagainya yang menerbitkan atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku dan majalah. Penerbit juga mendistribusikan buku dan surat kabar yang sudah diberikan izin, dan industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi atau informasi yang akan dinikmati publik. Penerbit dan sistem penerbitnya dapat dibedakan sebagai penerbit umum atau konvensional dan juga penerbit mandiri atau self-publish, di mana penulis sebagai penerbitnya dan konvensional sebagai penerbit yang sudah memiliki izin dan juga perusahaan. Secara tradisional, istilah ini mengacu kepada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar. Dengan perkembangan sistem teknologi informasi, istilah penerbitan mengalami perluasan makna, di mana memasukkan unsur-unsur buku elektronik seperti dalam sebuah situs web atau blog. Apa itu situs web atau blog? Akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya ya. Selanjutnya, jika kalian sudah memiliki satu karya atau satu buku yang ingin kalian terbitkan, tapi kalian bingung ingin menerbitkan di mana, tenang. Di sini saya akan melampirkan dan juga menyebutkan di mana saja kalian bisa menerbitkan sebuah tulisan dan di mana saja kalian bisa memasukkan tulisan kalian untuk diterbitkan. Yang pertama dan yang paling umum kita jumpai atau saya sudah pernah merasakan dan menerbitkan sendiri di sana adalah Wattpad. Kalau kalian tidak tahu aplikasi Wattpad itu apa, di sini saya akan menjelaskan. Wattpad adalah sebuah platform online yang memiliki aplikasi dan situs komunitas online untuk para penulis dan para pembaca. Artinya, melalui Wattpad, pengguna, penulis, pembaca bisa membaca konten, informasi dalam lingkup cerita sastra cyber atau juga fiksi, non-fiksi, ada banyak lagi yang ada di Wattpad. Yang kedua, Vizonovel. Vizonovel sama halnya dengan Wattpad, hanya saja berbeda platform. Vizonovel menyuguhkan salah satu undian besar untuk para pembaca agar pembaca lebih semangat lagi. Apa itu undiannya? Setiap 5 menit sekali pembaca membuka lembaran halaman baru, Vizonovel akan memberikan 1 koin, yang artinya jika ada 1000 lembar
maka akan ada 1000 koin setiap harinya yang dihasilkan oleh pembaca dan bisa ditukarkan menjadi uang. Itulah kelebihan dari si visual novel tadi dibandingkan dengan si Wattpad. Namun fungsi mereka berdua ini sama-sama untuk membaca dan sama-sama untuk menerbitkan suatu karya tulis. Jika si penulis tidak memiliki agen atau tidak kenal dengan penerbit-penerbit yang ada di Indonesia ini. Di mana sih kita bisa menerbitkan sebuah buku? Ayo saya jelaskan. Yang paling umum dan yang paling besar kita tahu, penerbit buku di Indonesia ini adalah Gramedia. Selain menerbitkan buku, Gramedia sudah melengkapi fasilitas untuk menjual buku-buku tersebut. Gramedia juga berkontribusi kepada para penulis jika tulisan mereka sudah memiliki kriteria untuk diterbitkan, maka Gramedia akan menghubungi si penulis dan meminta persetujuan untuk menerbitkan buku mereka. Selain itu, setelah diterbitkan, Gramedia juga akan menjualkan buku mereka di pasaran dengan harga dan kualitas yang baik. Sesuai dengan hal yang sudah Bapak Supiandi lampirkan di platform media WhatsApp untuk melampirkan hasil karya atas penjelasan 14 bidang sub ekonomi kreatif ini. Di sini saya akan melampirkan sebuah judul buku yang sudah saya buatkan covernya, namun saya belum terbitkan isi tulisan buku tersebut. Di mana sih saya bisa melancarkan sebuah penerbitan tulisan saya mempromosikan tulisan saya, dan saya sekian penjelasan untuk buku dan penerbitan dari 14 sub judul ekonomi kreatif yang saya ambil. Terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf untuk Bapak Supiandi. Terima kasih, Pak.